Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat tani, pasca Lebaran, setelah kita menikmati liburan bersama keluarga, saatnya kembali untuk menghijaukan pekarangan rumah kita. Nah, kebetulan instalasi hidroponik kemarin kita terakhir menjelang Lebaran sudah panen tanaman sawi. Nah, sekarang saya ingin mengganti tanaman yang ada di instalasi menjadi pakcoy. Nah, kemarin saya sudah belanja beberapa kebutuhan untuk persiapan tanam, di antaranya benih. Dan ternyata setelah sampai saya cek kembali untuk mutu yang tertera di kemasan, ternyata ada satu hal yang sebenarnya kurang berkenan, yaitu bahwasanya benih yang saya beli online ini ternyata sudah kadaluarsa. Nah, ini beberapa benih yang kemarin saya beli online ya. Padahal biasanya sering belanja di tempat ini. Namun entah kenapa ya, kecelik juga dapat benih yang expired. Untuk pakcoynya ini Februari 2023 expirednya. Sedangkan untuk kembang kolnya sudah November, mana ini, November 2022. Jadi sahabat, memang baru kali ini pengalaman saya beli benih online mendapatkan barang yang sudah expired. Menjadi masukan buat kita semua ya, agar lebih berhati-hati di dalam belanja online. Terutama kita harus pastikan dulu mutu benih, kita bisa baca deskripsi dari produk. Nah, kalau misalnya di deskripsi produk itu tidak tercantum masa expired barang yang tersedia, kita bisa chat seller untuk menanyakan masa expirednya. Atau nanti ketika misalnya kita sudah mau logout, kita bisa cek kembali, biasanya di per itemnya itu akan muncul masa expired. Nah, seperti itu. Nah, kemarin ini karena mungkin barangkali saya kurang teliti, setelah membaca deskripsi produk ternyata tidak ada masa expired, saya logout aja. Ternyata ketika sudah sampai di rumah, barang saya cek ternyata masa berlakunya sudah habis. Nah, benih-benih seperti ini sebenarnya menjadi kewaspadaan ya bagi para konsumen, semuanya konsumen benih. Karena apa? Tentunya ini merugikan. Namun ya, karena sekarang memang agak marak sepertinya ada penjual-penjual online yang menyediakan benih-benih kadaluarsa, sehingga memang ya itu tadi, kita dituntut untuk lebih teliti lagi. Nah, berhubung kita sudah punya produk ini, biar tidak membuang-buang waktu, apakah sebenarnya benih ini masih bisa dipakai atau tidak? Nah, kita coba untuk semai benih kadaluarsa. Nah, biasanya yang menjadi kendala dari benih-benih yang kadaluarsa ini adalah bahwasanya benih ini kemungkinannya akan mengalami gangguan pertumbuhan, atau bahkan mungkin ya bisa dikatakan adalah dormansi. Artinya dormansi ini adalah suatu keadaan di mana benih tidak tumbuh atau tidak berkecambah walaupun ia sudah ditanam di tempat atau di lingkungan yang optimum untuk pertumbuhannya. Nah, penyebabnya macam-macam, bisa karena diantaranya adalah lama penyimpanan ataupun kondisi penyimpanan, diantaranya adalah itu. Nah, beberapa tips sebenarnya untuk mengatasi ya, atau memecahkan masa dormansi dari benih itu sendiri. Di antaranya yang paling mudah untuk kita lakukan adalah dengan merendam benih ya, merendam benih dengan air panas. Nah, di sini sahabat, yang dimaksud air panas bukanlah air yang mendidih. Karena tentunya ketika benih direndam dengan air mendidih, dikhawatirkan embrio atau calon kecambahnya akan mati. Nah, yang dimaksud dengan air panas di sini yaitu adalah air dengan temperatur kurang lebih 60 sampai 70 derajat Celcius, atau boleh dikatakan hangat ya. Di situ hanya tujuannya adalah untuk memecahkan dormansi sehingga benih diharapkan dapat tumbuh. Jangan lupa sahabat, sebelum masuk ke dalam tutorial, dukung terus channel saya Deli Kapila dengan like sebanyak-banyaknya dan juga subscribe.
Jika dirasa memang penting, silahkan share kepada teman-teman Anda semua. Terima kasih. Baik sahabat, di sini saya sudah menyiapkan air panas ya. Dan ini untuk keperluan benih saya, untuk Pak Coy. Kita rendam aja ya. Kita rendam kira-kira berapa lama ya, kira-kira sekitar 15 menit atau sampai airnya sudah lumayan dingin. Selain untuk memecah dormansi ya, proses perendaman ini juga berfungsi untuk menyeleksi benih. Jadi menyeleksi benih, nah bisa kita lihat di sini, selain ada benih yang tenggelam juga ada benih yang mengapung. Nah, benih yang mengapung inilah yang bisa kita buang, dan yang kita ambil untuk proses semai adalah yang tenggelam. Oke, kita sortir aja ya yang mengapung. Nah, sebenarnya yang mengapung pun ini kalau dipaksakan kita tanam, kemungkinan untuk hidupnya ada, tapi yaitu perkembangannya tidak semaksimal dengan yang tenggelam. Jadi kita pisahkan. Sampai tinggal yang tenggelam saja. Ya sahabat, ini ya sudah kurang lebih 15 menit dan airnya udah dingin ya, seperti air minum biasa. Kita tinggal buang airnya saja. Nah, siap kita semai. Kita siapkan rokulnya dulu. Baik sahabat, kita semai. Seperti kita lihat ya, untuk ukuran rata-rata ukuran benih Pak Coy-nya besar-besar. Dan memang ukuran benih ini mempengaruhi ya terhadap daya berkecambah. Karena benih yang besar itu identik dengan daya berkecambah yang baik. Ya karena itu cadangan makanannya lebih banyak daripada benih yang kecil, sehingga mampu mensupport kebutuhan kecambah untuk tumbuh dan berkembang. Setelah kita tanam ya, kita tutup lubang tanamnya sahabat. Bisa menggunakan lidi ya, supaya benih tidak dimakan oleh semut. Nah, selanjutnya kita siram dengan air supaya nanti di sini terjadi proses imbibisi atau penyerapan air untuk mendukung proses perkecambahan. Ya, kita tempatkan dulu di tempat yang teduh sampai berkecambah. Ketika sudah mulai tumbuh, kita pindahkan ke tempat yang terkena cahaya matahari. Tips berikutnya ya, biar kita nggak buang-buang rokul, atau karena mungkin sanksi antara tumbuh atau enggak, kita bisa basahkan tisu atau serbet secukupnya saja. Kemudian kita bisa istilahnya ya, semai dulu, taruh benih yang sudah kita rendam tadi. Nah, bisa kita cek keesokannya. Jadi ketika misalnya benih ini sudah sprout ya, artinya sudah mulai keluar putih atau calon embrio, maka itu yang baru kita pindahkan ke rokul, sehingga bisa dipastikan bahwa benih yang kita tanam adalah benih yang tumbuh, sehingga kita tidak lagi membuang-buang rokul karena benih yang kita tanam tidak tumbuh. Demikian sahabat untuk cara menyemai benih yang kadaluarsa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.